Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Walladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul 'adzim. Marilah kita pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada pagi hari ini kita dapat mengikuti sholat jamaah subuh bersama-sama, dilanjutkan dengan mengikuti kajian subuh di Masjid Baitus Salam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridha rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini mudah-mudahan dengan niat ikhlas dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang berbahagia, para alim, para ulama, para ustaz, para bapak-bapak dan ibu-ibu berjamaah yang berbahagia, wabil khusus Jamil Masjid Baitus Salam yang kami hormati. Mudah-mudahan kita melaksanakan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya ingin memberikan beberapa tema, atau boleh katakan tema, yaitu bagaimana nikmat iman melalui sholat. Dalam arti iman itu pertama kali kita harus tahu apa yang sebenarnya iman gitu. Iman adalah merupakan suatu kepercayaan yang diucapkan oleh lisan dan dibenarkan oleh hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu adalah iman. Sehingga kalau kita sudah ikrar dalam hati kita, ya paling tidak kita dapat memberikan bukti bahwa keyakinan kita ini adalah harus dibuktikan dengan amal-amal perbuatan. Kenapa dalam suatu hadis dikatakan al-imanu wal amalu syarikani fi qarnin la yaqbalu aduma illa bisahibihi. Bahwasanya iman dan amal itu dua serangkai yang tidak dapat dipisahkan, kedua-duanya harus selalu bersamaan. Tidak boleh salah satunya ditinggal. Ya, satu contoh misalnya, kalau kita dalam hatinya iman tapi tidak pernah melaksanakan perintah-perintah Allah yang sesuai dengan syariat Islam, ya tidak sholat, ya tidak zakat, ya tidak puasa, dan juga lain-lainnya, tidak pernah melaksanakan, itu ya juga iman tidak ada artinya dalam kehidupan ini. Atau sebaliknya, kita selalu membantu, tolong menolong, selalu bersedekah, juga selalu bantu masjid, juga selalu membantu madrasah, pondok pesantren, dan juga orang-orang du'afa wal masakin, tapi dalam hatinya sedikit pun tidak punya kepercayaan, ya tidak ada artinya semua.
Jadi memang iman dan amal itu harus kita. Makanya di Al-Quran itu wa amilis sholihah selalu ada. Kalau tidak itu banyak ayat-ayat yang mengatakan wa amilis sholihah. Orang yang iman dan harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Dan juga iman ini ada tingkatan-tingkatan, ada macam. Kata Al-Ghazali, al-imanu salatu anwa'in. Iman itu ada 3 macam. Al-awwali yang pertama adalah iman wa yazidu wa la yanqusu wa yazidu wa la yazidu wa la yanqusu. Artinya iman yang tidak pernah tambah dan juga tidak pernah kurang. Seperti apa? Ya imannya para malaikat. Malaikat itu mulai diciptakan sampai kiamat itu tugasnya tetap seperti itu. Artinya tidak boleh ditukar. Kalau sekarang nggak ada istilahnya, kalau kerja itu ada sip-sipan, gantian. Tapi kalau malaikat tidak seperti itu. Ya kalau tugasnya menjaga neraka, ya neraka sampai kiamat juga neraka. Menjaga surga, ya sampai juga mencabut nyawa tugasnya atau menjaga sampai kiamat juga seperti itu. Sudah selesai semua. Termasuk adalah mungkar nakir yang selalu menjaga orang-orang yang meninggal itu. Dan itu semuanya itu adalah malaikat. Ya tidak pernah kurang, ya tidak pernah, ya tetap seperti itu. Kalau katanya orang pondok itu mabniun alal fat. Ya, jadi tetap tidak bergerak di apa. Yang kedua adalah wa yazidu wa la yanqusu. Iman yang selalu tambah, tidak pernah kurang. Iman yang selalu tambah setiap harinya dalam kondisi apapun dia tidak pernah mengurang, dalam kondisi sakit, dalam segi perjuangan tidak, malah imannya selalu tambah. Ini namanya imannya para aulia, para nabi, pada rasul. Ya kita melihat Nabi Ayub berapa puluh tahun dia diuji oleh Allah dengan dosa, tapi tetap masih ingat beribadah kepada Allah, tidak pernah menyesal, malah mengucapkan terima kasih, berdoa kepada Allah, dosa-dosanya diampuni dan sebagainya. Itu imannya para rasul. Begitu juga para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dalam kondisi apapun, sedikit apapun, Nabi masih melaksanakan perintah-perintah Allah. Dia tulis salat, zakat, semuanya. Tetap selalu ingat kepada Allah. Ini imannya para nabi yang tidak pernah selalu bertambah. Yang kedua, yang ketiga adalah imannya wala yazidu wala yanqusu. Wa yazidu wa yanqusu. Artinya iman kadang-kadang kita tambah, ya kadang-kadang kita kurang. Ya seperti kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi kalau iman kita, ya kalau pas enak, tenang, ibu sudah semangat. Tetapi kalau kita sudah agak sakit sedikit, ya kadang-kadang kita ya libur lah istilahnya. Atau juga kita kadang-kadang istilahnya sumpet, susah, ya tinggal. Atau justru sebaliknya, waktu kita kasih rezeki yang banyak, akhirnya sholatnya lupa, ibadahnya juga lupa. Itu iman kita. Ini kondisional, dianggap kondisional. Padahal kita iman itu kalau kepingin tetap baik dan tetap kokoh, ya iman harus difungsikan, selalu diasah iman kita. Bagaimana caranya untuk mengasah iman? Maka Allah di dalam Al-Quran, walladzina hum fi sholatihim yushi'un. Orang-orang yang beruntunglah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi iman itu bisa kok, ya kita harus dibantu, didukung, didorong oleh sholat. Karena sholat merupakan kewajiban yang pertama dan utama bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita sholat ini syukur-syukur kita istiqomah, berusaha semaksimal mungkin kita melaksanakan sholat berjamaah, terutama di masjid. Kenapa? Karena biasanya kita kalau tidak dapat hidayah
tidak dapat petunjuk nikmat dari Allah iman kita, ya kita kadang-kadang selalu diganggu oleh setan atau iblis. Mau berangkat di rumah ke masjid diganggu masjid ini dan itu, macam-macam. Apalagi sholat subuh. Sholat subuhlah adalah sholat yang paling afdal bagi umat Rasulullah SAW. Itu godanya banyak. Iblis juga berbagai macam cara yang dilakukan sesuai dengan iramanya manusia. Itu iblis. Ya, memang iblis ini orang yang pintar dan cerdas dan tahu karakter isi hati daripada manusia. Makanya iblis adalah musuh utama bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau langsung berangkat di rumah, sudah ini kadang-kadang gerimis sedikit sudah tidak jadi. Nah itu kenapa? Kadang-kadang kita dipaksa sampai di masjid sudah sholat tahiyatul masjid masih ingat di rumah, oh ini lupa tadi tidak dibawa ini ya itu iblis. Agar apa? Supaya sholat kita ini terganggu. Makanya kalau kita cara alladzina fi sholati khashi'un, bagaimana caranya untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk yang seperti itu. Sholat dengan khusyuk itu berupaya. Ya mungkin kita tidak sama dengan para nabi ya. Kalau nabi mungkin jauhlah kita. Para nabi Muhammad itu pada sahabat Ali pernah mengatakan, "Ya Ali, barang siapa yang bisa sholat dengan khusyuk," kata Rasulullah, "kasih hadiah surban yang hidup." Sahabat dijelang Ali ngajung, "Saya Rasulullah." Ya, sudah laksanakan sholat 2 rakaat Nabi. Sudah sholat, jadi setelah salam lapor, sudah selesai sholat ya. Ali sudah sholat, sudah ya Rasulullah. Belum Rasulullah mengatakan, Ali mengatakan, "Saya milih sorban yang hijau." Nah itu Rasulullah bilang, "Ali, kamu sholatnya tidak usuk, karena waktu sholat kamu ingat sama sorban yang hijau." Ya dia malik. Ya memang nyatanya seperti itu sudah tidak Ali. Apalagi kita. Ya paling tidak kita sebagai umat Rasulullah, sebagai santri dari para ulama, dari guru kita, ya kita berupaya supaya sholat itu khusyuk. Diupayakan. Namanya upaya itu ya kadang-kadang juga bisa, kadang-kadang juga tidak bisa. Karena lebih pintar gangguannya begitu. Kita mulai takbir Allahu Akbar. Jadi kalau upaya kita mulai Allahu Akbar itu harus ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah takbir itu. Ingat kepada Allah. Fokus kepada Allah. Itu sudah selamat. Kalau sudah mulai takbir sudah ingat kepada itu sudah selamat dari gangguan itu. Selamat pada Allahu Akbar. Tapi kita kadang-kadang sudah Allahu Akbar, yaitu kadang kita mikir hutang belum bayar, listrik belum bayar, ini belum bayar, itu kau sana. Jadi pikiran kita kemana-mana, pasti kemana-mana. Makanya di Al-Quran itu setelah sujud ya, di antara sujud itu subhanallah wa bihamdihi itu ada Allahumma ufir warhamni wajburni. Jadi apa warhamni, Allahumma ufir warhamni itu adalah apa? Kita minta mohon ampun kepada Allah dan kasih sayang kepada Allah. Kenapa? Karena dalam sholat itu kita waktu sujud masih ingat, waktu ruku masih ingat ini dan itu sebagainya. Kita minta ampun. Makanya sholat itu menurut pengertian, jadi mulai takbir sampai salam isinya doa kita kepada Allah. Karena sholat merupakan media hubungan komunikasi antara khalik dengan makhluknya. Makanya kita diupayakan sholat itu selalu fokus kepada Allah. Waktu sujud juga begitu harus fokus. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Jadi waktu ruku juga gitu, Maha suci Allah. Jadi ingat. Kenapa? Karena sholat kita sudah pasrah dengan oleh takbir. Ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dan harus fokus. Pasrahkan semua kepada Allah. Itu kalau kita, ya karena memang kita ini lebih pintar iblisnya, gangguannya. Kadang-kadang kita di sholat itu masih pikiran kita bisa melayang kemana-mana. Itu.
Tapi kita berupaya supaya sholat ini teratur. Kalau kita sudah melaksanakan sholat dengan khusyuk, fa insyaallah hidup kita tentram, hidup kita tenang, hidup kita akan nyaman, dan juga sholat akan merubah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Sholat itu merupakan penebus dosa yang kita setelah subuh mungkin nanti sampai duhur banyak pekerjaan maksiat ini, maka sholat sebagai penebus dosa. Yang kedua, sholat itu merupakan penyejuk bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyejuk, mendatangkan ketenangan dalam hati. Itu seperti itu memang. Karena bagaimanapun juga kita ini sebagai manusia sudah barang tentu, saya katakan kadang-kadang kita tambah, kadang-kadang kita kurang iman kita ini. Tetapi kita harus berupaya seperti itu. Karena bagaimanapun juga dengan rajin sholat, istiqomah sholat, summa istaqamu bis shalah, orang yang melaksanakan itu merupakan bagian dari kehidupan kita umat Rasulullah. Dan dia berupaya beristiqomah, istiqomah berjamaah, istiqomah sholat 5 waktu tepat waktu. Fa insyaallah para ulama mengatakan barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu dikerjakan dengan berjamaah di masjid 41 hari, Allah akan menjamin masuk surga. Allah akan menjamin jadi orang yang kaya. Kalau kita 40 hari dilaksanakan 5 waktu sholat dengan sholat berjamaah di masjid, yaitu itu kalau bisa. Ya kalau tidak bisa, yang penting kita bisa melaksanakan sholat berjamaah atau maghrib sama isya subuh di masjid. Ya tidak apa-apa. Karena kita kalau biasanya hari kerja, duhur, asar itu masih di kantor. Ya sekarang kantor juga banyak, ada musholanya dan sebagainya. Itu sudah menyediakan. Kita ini sudah di mana-mana kantor sudah menyediakan semua. Kecuali pabrik-pabrik perusahaan itu ya kadang juga ada, tergantung pada pemilik perusahaan. Kadang-kadang di pabrik itu melarang buruhnya untuk karyawannya untuk sholat itu. Ada yang seperti itu, banyak kasus-kasus seperti itu. Kemudian tidak ada toleransi, tidak ada kepedulian kepada manusia yang lain yang punya kewajiban melaksanakan sholat. Jadi memang kita ini sebagai umat Rasulullah ini memang untung ya. Artinya kita ini sangat untung dan sangat mulia. Kita menjadi umat Rasulullah dibandingkan menjadi umat nabi-nabi terdahulu. Kita ini adalah umat Rasul paling untung. Kita masih banyak dosa, masih banyak ini, sekumpul dosa sampai gunung, tapi kita masih bisa dikeluari Allah, bisa dimaafkan. Yang penting kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemuliaan. Jadi kadang-kadang kita dililit hutang, susah, datang ini, ya kita harus banyak istighfar, banyak ibadah. Ya kalau kita tidak mau seperti itu ya bisa. Kenapa? Karena sholat ini nantinya yang akan menjadi obat bagi kita dalam segala kehidupan dan dalam segala kesulitan. Kenapa? Karena di dalam sholat itu nanti yang dibaca adalah kalimat-kalimat thayyibah di samping membaca Al-Quran. Kan Al-Quran Fatihah itu adalah wajib di Al-Quran, termasuk rukun. Orang sholat tidak baca Fatihah itu tidak sah sholat. Kalau yang lain tidak ada masalah. Tapi kalau Fatihah itu merupakan rukun wajib dilakukan. Maka di situ ada yang namanya apa? Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhir. Itu. Kenapa? Karena sholat itu di dalamnya juga ada Al-Quran. Kata Nabi, la yasul ummati binafsihi ala illa Al-Quran. Siapa yang mendapat masalah dalam kehidupannya atau dirinya atau keluarganya, illa Al-Quran, baca Al-Quran. Makanya sholat itu termasuk bagian daripada Al-Quran. Ya kalau kita
Malah kita kan tidak sebaliknya, susah kadang-kadang malas sholat, ya tambah digoda sama setan dan iblis. Susah sedikit, ya tukaran sama istri, sama suami, malas sholat, ngambek. Tidak boleh seperti itu. Nah itulah yang biasanya gangguan-gangguan itu yang bisa menghambat kelancaran kehidupan kita dalam keluarga. Coba kita seperti ulama-ulama dulu. Ya kalau kita ada masalah, kita lari ke masjid wudhu. Karena wudhu itu merupakan pensucian dosa-dosa kita, muka kita, tangan kita, kaki kita. Disuci semua, baru kita sholat. Dan itu mendapat keuntungan dan kita yakin semuanya, percaya. Kenapa? Saya katakan tadi, walladzina amanu bil ghaibi yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada bil ghaib, yaitu neraka, siksaan neraka, surga dan alam hisab, dia semuanya itu wa yuqimus shalah, maka mereka harus melaksanakan sholat. Karena sholat ini merupakan bagian terpenting dalam kehidupan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholat. Makanya Rasulullah oleh Allah diundang, dipanggil ke langit 7 ke Sidratul Muntaha dalam rangka itu. Yang nabi-nabi lain tidak ada yang seperti itu kecuali Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Karena Rasulullah ini kalau tidak dibutuhkan, ya tidak mau, artinya mengada-ngada diri, tidak mau. Itu akhlak Rasulullah. Karena Rasulullah merupakan manusia yang paling mulia di muka bumi ini dan paling sempurna di muka bumi, terutama akhlaknya. Itu Rasulullah. Takdim. Kalau kita baca sejarah gimana? Ya Rasulullah yang seperti itu. Kan dipanggil oleh Allah dalam rangka untuk melaksanakan sholat itu. Ya, ini. Sehingga Rasulullah dapat turun ke langit, ke bawah ke bumi, mendapat perintah untuk sholat 5 waktu. Yang pertama 50 dikurangi menjadi 5 waktu sehari semalam. Alhamdulillah. Kita ini hidup dunia ini menjadi umat Rasulullah, dan paling manja bagi kita ini dari umat Rasulullah, paling manja. Coba kalau kita dulu, nabi-nabi sebelumnya, kalau kaumnya berontak, berbuat maksiat, berdoa supaya kaumnya dilaknat oleh Allah. Tuh, banyak, tapi Rasulullah enggak. Umat Rasulullah masih menyayangi umatnya, maupun nazak Rasulullah masih memikirkan umatnya, supaya umat Rasulullah nantinya di akhirat mendapatkan fasilitas yang diharapkan oleh Rasulullah, yaitu fasilitas yang tentu untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini sekalipun punya dosa setinggi gunung, kalau kita masih mau bertobat, Allah masih menerima tobat kita. Kalau belum masih ada nazak, belum nazak, napas kita masih tenggorokan, itu masih oleh Allah. Kalau dia masih mau tobat, masih terima. Kalau sudah tidak ada, ya sudah, tidak bisa. Artinya kalau kita sudah meninggal, ya setelah ini mau kayak Fir'aun. Fir'aun itu kan mengaku sebagai Tuhan ini. Setelah masuk ke jurang lautan, baru dia mau taubat, menjadi sudah kaset kata malaikat. Percuma. Kalau sudah masuk ini mau taubat, tidak bisa. Ya seperti kita, kalau sudah meninggal, disiksa, dikubur oleh malaikat Munkar Nakir, dia mau kembali sedikit pun, pokoknya sebentar lagi mau jalan, nggak bisa, sudah kaset. Makanya kita ini oleh Rasulullah, kalau bisa kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana melaksanakan sholat ini dengan khusus, supaya apa? Kita dengan sholat itu nantinya akan mendapatkan beberapa pengampunan dari Allah SWT, dan juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih untung, alhamdulillah kita menjadi Rasulullah SAW. Ya mudah-mudahan
kita sebagai manusia masih bisa melaksanakan syariat-syariat Islam yang sudah ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mudah-mudahan masih bisa. Kenapa? Ya karena kita hidup di alam modern seperti sekarang ini. Kalau iman kita masih belum kuat, ya pasti kita akan mendapat gangguan, cobaan. Apalagi kita sekarang digital sudah di depan mata kita. HP ini merupakan kebutuhan bagi kita. Ya maka kita harus bisa mengantisipasi, memakai dengan semaksimal sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita lihat HP, ya banyak, bisa timbul fitnah, bisa ini, bisa dan sebagainya. Ya, akhirnya hati kita kadang-kadang dengan melihat berita-berita di sini, hati kita kadang-kadang goyah kan. Goyah, artinya goyah itu kadang-kadang ya yang itu huwa tapi menjadi yakin, yang benar menjadi tidak yakin. Itulah manusia. Tetapi kita harus waspada. Apa waspadanya? Ya kita harus menangkal dengan menguatkan iman kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya kita harus rajin sholat. Ya kita harus berteman dengan Al-Quran. Ya kita harus berzikir, selalu berzikir. Di mana saja berzikir. Fadhkuruni adzkurukum washkuruni wala takfurun, kata Allah. Kalau kamu ingat di mana saja kamu, di tempat manapun, kapanpun, maka Allah akan selalu ingat kepada fadhkuruni adzkurukum. Kalau kau ingat kepadaku di mana saja, insya Allah aku akan selalu ingat kepadamu. Ya ini, ya seperti kita di HP. Kalau kita punya teman akrab, tiap hari ditelepon, terus tiap hari ditelepon, kadang-kadang sampai 2 kali, 3 kali. Ya kalau kita sudah tidak punya teman, berarti sudah hilang ingatan kita kepada temannya. Ya sama kita kepada Allah seperti itu. Kalau kita tidak pernah ingat kepada, ya Allah juga tidak ingat sama kita. Makanya kita kalau istilahnya sekarang lah harus menyebut bola dalam kebijakan, dalam kebaikan ini, supaya kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita begitu. Aturan. Jadi upaya-upaya itu yaitu kita sholat. Yang paling gampang, yang paling utama, memang untuk menjaga iman adalah satu-satunya adalah sholat. Karena sholat itu merupakan bagian dari bentuk perilaku umat Rasulullah SAW dan juga bagian kewajiban kita sebagai seorang muslim. Gitu, sholat. Nah, itu yang penting. Saya yakin kalau kita sholat istiqomah, fa insyaallah perilaku kita, jiwa kita, hati kita akan berubah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Orang yang rajin sholat itu akan menumbuhkan perilaku yang baik, akan menghilangkan jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang keji. Kalau orang rajin pasti itu jaminan Allah kepada kita. Kenapa? Karena sholat kayak saya katakan tadi. Jadi mulai dari wudhu kita menghadap Allah dan niat semuanya disuci, muka dicuci, tangan dicuci, kaki dicuci, kuping pun juga dicuci, semuanya dibersihkan semua biar kita menghadap Allah betul-betul suci. Pakaiannya juga suci, semuanya suci, tempat sujudnya juga suci, semuanya. Kita Allahu Akbar, fokus untuk menghadap Allah. Apalagi sholat kita dilaksanakan di masjid dengan berjamaah. Sekalipun kita di pertengahan sholat masih ingat dan itu, tapi ada yang lain kalau berjamaah yang khusyuk, kita juga katut ikut khusyuk. Itu manfaatnya berjamaah. Jadi semua kita dalam rakaat pertama kurang khusyuk, rakaat kedua khusyuk, tapi yang lain rakaat pertama ada yang khusyuk, kita juga ikut khusyuk. Faedahnya sholat berjamaah. Di samping sholat berjamaah itu juga akan menumbuhkan silaturahim antara kita sesama warga, sesama anggota masyarakat, sesama jamaah masjid. Kita selalu ini berkomunikasi, apalagi kita setelah sholat kita saling salaman,
Ya, artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saling berdoakan. Dan itulah gunanya kita bermasyarakat, berjemaah di dalam masjid itu. Dan hal yang seperti itu akan membuat kita sehat. Kenapa? Kita ketemu teman, bercerita masa lalu ini, kan otak kita itu kan apa ya istilahnya, tenang, tentram. Di masjid tenang. Di samping kalau di masjid tidak ada orang di masjid itu, ya ada yang pakai HP, tapi yang lebih banyak di masjid itu orang pasti berzikir. Masuk masjid itu mereka sudah kenapa? Karena sentuhan masjid, orang yang masuk masjid, karena di dalam masjid banyak malaikatnya. Kita sudah ditrum oleh malaikat untuk ingat kepada Allah. Entah ingatnya bentuk baca Al-Quran, entah ingat itu baca sholat tahiyatul masjid, entah ingat berzikir, entah ingat berbaca selawat dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk masjid, pasti mereka itu pola pikirnya beda. Sudah pola pikir untuk beribadah kepada Allah. Pasti. Minimal dalam masjid kita sudah bisa ingat sholawat, dzikir dan sebagainya dan sebisanya. Jadi Allah tidak pernah memaksakan kepada kita. Apa yang kita lakukan ya kita baca. Apa yang kita bisa kita baca semuanya. Tidak ada yang repot bagi Islam. Semuanya mudah. Ya kalau kita semua sholat tidak bisa berdiri, ya duduk. Tidak bisa duduk, ya berbaring. Tidak bisa berdiri, cukup hati. Itulah kemudahan kita umat Rasulullah SAW. Tidak ada paksaan. Ibadah juga begitu. Kalau memang kita ini apa istilahnya masih agak ya sudah nggak apa-apa. Yang penting niatnya. Nah itu kemudahan-kemudahan kita. Nah inilah kalau kita sudah bisa memikirkan dan juga kita masih memikirkan dosa-dosa yang pernah dilakukan, insya Allah hidup ini akan tenang. Dari situlah hikmahnya iman, nikmat iman melalui sholat. Karena memang sholat merupakan kehidupan yang pertama bagi manusia. Dan juga merupakan kepentingan menjalankan kehidupan dalam sehari karena sholat. Dan juga saya katakan kalau kita rajin sholat, fa insya Allah, Allah yakin, kita yakin Allah akan membalas kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kau salatlah, berdoa kepada aku, kata iya kan, aku akan balas pada apa yang kami kan aku akan berikan. Nah, ini. Ya kita harus rajin. Ya kalau kita Allah hanya dibuat kebutuhan saja, kalau sumpek ke masjid, kalau tidak sumpek keluar ke diskotik dan ini dan sebagainya, itu kan beda kalau ini. Artinya sholat hanya dibuat kebutuhan-kebutuhan. Tapi kalau kita istiqomah, insya Allah. Ya kadang-kadang kita generasi itu kalau sholat di masjid ini toh, itu urusannya orang yang sudah 60 tahun ke atas, itu urusan masjid, urusan mereka. Kita masih muda, masih harus cari hiburan dan sebagainya. Bukan seperti itu, karena umur itu kita tidak tahu kapan kita mau dipanggil oleh Allah. Kalau kita umur dipanggil, ya kita kadang-kadang juga mikir, apalagi seperti sekarang banyak yang di bawah 40 ini sudah banyak dipanggil oleh Allah. Kenapa? Karena pola makan, banyak penyakit, banyak ya kena diabetes, kena stres, kena jantung, kena pola makan. Dan makanan kita sekarang lebih banyak yang gurih-gurih di luar, pakai seafood, pakai ikan dan sebagainya itu. Ya itu, hingga kena pola makan, akhirnya lama-lama jadi penyakit. Nah ini. Kalau kita, ya mudah-mudahanlah kita semua yang hadir pada pagi ini, mudah-mudahan oleh Allah masih diberikan kesehatan, keluarga juga masih diberikan kesehatan, dan orang tua kita, saudara kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Allah diberikan panjang umur, dipanjangkan umur yang bermanfaat, yang berguna untuk kita semua, khususnya kepada jamaah Masjid Baitul Salam ini. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya mudah-mudahan kita masih diberikan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Nah, terutama dosa-dosa orang tua kita yang sudah mendahului kita semua, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan Allah dibalas untuk masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah
Sekilas dari kajian subuh ini, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat untuk kita semua, bisa dilaksanakan sedikit, dan mudah-mudahan iman kita selalu bertambah oleh Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, rahmat Allah, sehingga setiap harinya iman kita, grafik kita, iman kita selalu meningkat. Mudah-mudahan Allah mengizinkan dan meridha. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kirim Fatihah kepada orang tua kita yang mendahului kita, saudara-saudara kita yang mendahului kita, dan juga bagi orang-orang khususnya umat Islam yang mudah-mudahan dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan oleh Allah dimakan surga. Dan juga kita kepada saudara-saudara kita yang sekarang masih sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah, dan mudahan masih aktif lagi di masjid ini, dan kita semua juga masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan salat berjamaah di Masjid Salam. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadiniya liqnisallah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa sya'ala rizal ahwal wal asradhat. Allahumma shalli wa ja'alna minna wa taj'alna minna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa qina adzaban. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li auladina muslimin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an halalan min ghadamin wa syukur rahmatika marhamin. Rabbana taqabbal minna wa tub 'alaina innaka antal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersama. Ya Rabb bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabb bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Para jemaah sekalian, kami persilakan untuk berbagi dengan yang habis berada di Serambi Imam di sisi timur Masjid. Terima kasih.
Oh, soto Banjar. Alhamdulillah. Soto Banjar. Banjar sekian, ya. Soto ketintang. Banyu Mas. Banjar, alhamdulillah. Ini kita asam kerupuk Pak Sam. Kerupuk Pak Sam. Sana mana ya? Ini sambelnya sama dong. Oh, sambal gentong. Apa lagi? Mungkin apa? Coba kalau cakir rumian. Betul Bu? Betul enten. Nggih. Alhamdulillah demikian tadi kegiatan pengajian rutin Ahad pagi pada kesempatan kali ini bersama beliau Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Solehuddin Sulaiman MSI. Beliau adalah ketua dari perkumpulan masyarakat Madura di Surabaya. Dan sampai berjumpa di pengajian-pengajian berikutnya. Bila video ini bermanfaat, silakan untuk di-share, dibagikan kepada keluarga tercinta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.